cantolannya saya singkat aja materi poin yang kita bahas, yaitu singkatannya APD. Ya. A-nya adalah ada di fase mana, P-nya adalah potensi manusia, kemudian yang ketiga adalah dimensi produktivitas. Karena kita berharap bahwa apapun yang terjadi saat ini maupun ke depannya, kita tetap produktif, kita tetap memberikan yang terbaik bagi diri kita maupun juga keluarga dan kehidupan, insya Allah. Nah, ini ada pembahasannya. Jadi, yang pertama adalah ada di fase mana, nanti saya akan cerita terkait dengan sebenarnya dalam konteks pandemi ini, kita ini mengalami ada 3 fase atau ada 3 masa. Nah, kira-kira kita berada di fase yang mana saat ini? Kedua adalah potensi manusia yang bisa kita gali, yang itu mungkin perlu kita pahami. Lalu gimana kita melakukan sebuah produktivitas dalam kehidupan kita. Kita masuk ke dalam sebuah filosofi terlebih dahulu tentang siklus kehidupan. Kita paham bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilahirkan di muka bumi ini, mengawalinya pintunya dengan kita dalam proses kelahiran. Kita semua paham tentang itu. Lalu berangsur-angsur kita tumbuh menjadi besar, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan pada akhirnya kita akan kembali lagi kepada Allah atau kepada Tuhan melalui pintu kematian, dan disitulah nanti letak pertanggungjawaban kita. Nah, kalau kita memahami, mungkin bagi seorang muslim jelas dalam ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kematian, kehidupan itu sudah merupakan sebuah takdir Allah, bahwa ada kehidupan dan ada kematian. Tinggal bagaimana selama proses kehidupan itu terdapat amal-amal yang produktif, atau bahasanya kan ahsanu amala, melakukan sebuah amalan yang kemudian menjadi satu hal yang sangat hebat di muka bumi ini yang menjadi bermakna. Nah, tapi kita harus pahami bahwa dalam kehidupan ini selalunya ada pasangannya, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, termasuk dalam konsep kehidupan. Tidak selamanya kemudian manusia berada dalam proses kebahagiaan, kesenangan. Ada saat di mana kemudian Allah ingin uji. Ya, jadi kalau kita memahami tentang proses ujian, itu kalau analoginya ibaratnya handphone, mungkin kita hari ini punya handphone iPhone atau Android atau sebagainya, atau barang-barang yang kemudian kita miliki hari ini, itu semua adalah telah melalui proses pengujian yang sangat luar biasa sebelum kita gunakan. Nah, sama manusia itu pengen dikasih ujian sama Allah ini supaya dia pengen dilihat kira-kira manusia yang kemudian diuji ini dia tahan nggak, dia berkualitas nggak. Nah, jadi sebenarnya mindset yang harus kita bangun sebenarnya pada saat kita menghadapi COVID atau pandemi ini adalah bagaimana kita men-switching dari yang tadinya prosesnya adalah pandemi adalah sebuah kesulitan menjadi pandemi ini adalah kemudian ruang terbuka buat kita untuk menjadi sosok yang berkualitas. Karena mau bagaimanapun juga kalau kita sebagai muslim, Allah juga sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walayabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini kan kita rasakan semua nih. Kan kalau kita update berita-berita terbaru, sudah mulai banyak orang yang di PHK, lalu kemudian mereka-mereka yang para pelaku UMKM yang kemudian berada dalam dalam bidang atau dalam levelingnya dia adalah dengan pendapatan yang mungkin menengah gitu kan, itu mulai terasa dampaknya gitu. Apakah kemudian mereka juga, bahkan tidak hanya yang menengah, yang besar pun sudah mulai merasakan dampaknya. Positioning mereka adalah pada fase apakah mereka akan PHK-kan, ataukah kemudian mereka akan kemudian menjadi hanya dibayar 50% saja, atau bahkan benar-benar berjuang untuk mempertahankan. Bahkan bisnis-bisnis hari ini pun sudah melalui proses perubahan model bisnisnya. Yang tadinya mungkin lebih banyak kemudian kepada jasa,
sekarang sudah mulai banyak orang yang merubah model bisnisnya kepada di perdagangan atau bahkan di trading jual beli alat kesehatan dan sebagainya. Karena memang ini semua adalah proses uji untuk kemudian supaya mindset yang kita bangun adalah ruang kita untuk menjadi berkualitas. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi makanya di akhir ayatnya dalam Al-Baqarah ini, dan beritakanlah atau berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang pengen diuji kesabaran, tingkat kesabarannya. Karena memang sebenarnya proses ujian itu merupakan sebuah fase di mana kita dididik sama Allah, ya, atau dalam halnya adalah sebuah keadaan sehingga kita menjadi berkualitas. Ini konsep atau kemudian kalau bahasa saya lebih kepada menyeting mindset kita terlebih dahulu sebagai human being, sebagai manusia, untuk kita bisa kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Karena bicara tentang kehidupan dan kematian itu sudah pasti, itu takdir. Kita nggak bisa kemudian menunda atau tidak bisa kemudian memajukan. Semua sudah ada takarannya, semua sudah ada waktunya. Yang diperlukan adalah saat ini adalah bagaimana kita bersiap untuk kemudian kualitas kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira demikian. Itu bagian pertama. Saya masuk kepada 3 poin tadi yang saya sempat sampaikan di awal, yang saya singkat dengan APD. Maka poin pertamanya adalah bicara mengenai kita berada di fase yang mana. Karena fase yang kemudian saya coba telaah banyak juga di internet dan kemudian di beberapa kajian, setidaknya kita pada saat selama pandemi ini akan menemukan 3 fase ini. Ada fase panik, ada fase belajar, dan ada fase tumbuh. Nah, ini pertanyaan buat kita sebenarnya secara personal. Saat ini kita berada di fase mana kira-kira? Apakah kita masih dalam fase panik, di mana kemudian semuanya serba panik, semuanya serba kemudian dalam kekhawatiran bahwa ini akan seperti yang banyak sekali diinformasikan akan lama, lalu resources atau bahkan sumber daya, mungkin makanan sebagainya sudah mulai habis, sudah mulai panik, gaji kemudian sudah mulai berkurang atau bahkan tidak lagi atau bahkan di PHK. Jadi kita panik betul-betul, atau kemudian sekarang kita sudah lagi berada dalam fase belajar, artinya kita sudah mulai mereda paniknya, lalu kita berusaha sebagai human being, artinya kita berada dalam fase belajar. Artinya kita mulai mempelajari nih, oh ini situasi yang kemudian perlu kita adaptasi. Jadi fase belajar ini, pintu pertamanya adalah mengadaptasi. Apakah kemudian kita berada pada posisi siap dengan keadaan-keadaan yang sulit sekalipun di kedepannya. Nah, di bagian lain, yang perlu kita kemudian menjadi concern adalah ada mereka yang kemudian sudah berada pada fasenya bukan lagi belajar. Justru di masa pandemi ini itu menjadi peluang atau bahkan ruang buat dia bertumbuh. Gitu. Bertumbuh dalam hal apa? Artinya dia menguasai sebuah skill baru, dia melihat peluang, dia melihat bagaimana ruang-ruang yang bisa dia manfaatkan secara lebih. Jadi ada fase tumbuh. Nah ini pertanyaan buat kita, indikatornya adalah kalau kita masih panik, artinya itu adalah ketika kita dalam kondisi semua serba tidak menentu, semua serba chaos, serba tidak nyaman, kita emosional, atau kita berada dalam belajar yang sudah cukup tenang, beradaptasi, lalu kita berusaha untuk kemudian merencanakan bagaimana proses ke depan. Atau kita berada dalam fase tumbuh yang indikatornya adalah bahwa kita sudah mulai kemudian naik satu level dari fase belajar, yakni apa? Kita memberikan sebuah kontribusi yang lebih pada saat di pandemi ini. Karena secara sederhana saja, secara psikologis, ada orang yang pada akhirnya hari ini yang lebih sibuk dengan dirinya sendiri, atau hari ini dia sibuk dengan bagaimana dia bermanfaat buat orang lain. Ini adalah fase-fase di mana secara psikologis maupun secara konteks keadaan lingkungan yang membentuk kita selama ini akan kemudian sangat terbuka sekali. Saya ingat bagaimana kemudian kalau kita yang sering naik gunung, itu dulu saya sering banget dapetin cerita sebelumnya itu, sebelum sering naik gunung itu dapetin cerita. Jadi kalau mau ngeliat orang itu kondisinya seperti apa, aslinya coba naik gunung gitu.
Karena pada saat dia naik gunung, apapun yang terjadi pada saat pendakian gunung itu atau pada saat camping dan sebagainya, orang aslinya dia akan keluar gitu, yang panik dan sebagainya. Dan itu pernah saya coba. Satu ketika saya ajak rombongan anak sekolah, ada 2 anak yang saya ikut ajak untuk pertama, itu malah justru besar. Artinya jalan yang udah pernah kita lewati sebelumnya itu hilang gitu. Karena di gunung tuh apapun bisa terjadi. Dan yang terjadi adalah pada saat itu kita tersesat, lalu kita bertiga berembuk gitu. Ini gimana caranya biar kita bisa keluar daripada trek ini gitu, jalur ini. Karena sebenarnya seharusnya sebagai yang survival harusnya bisa membuka jalan, tapi justru malah kita yang tersesat pada saat itu. Karena ternyata jalan yang biasa kita lewati itu seperti ya di gunung itu cepat sekali perubahannya, itu menghilang. Lalu apa yang saya sampaikan kepada mereka berdua, saya bilang coba kita susurin sungai, kita cari sungai karena camp nggak jauh dari sungai. Jadi kita cari sungai dulu, di mana sumber sungai, sumber air itu sungai. Kemudian kita coba mengikuti arah sungai itu sampai pada akhirnya ketemu camping. Nah, saya ngelihat banget 2 orang ini beda, 2 ini. Yang satu dia mensupport saya dan dia mencoba berinisiatif mencari jalan. Yang satu udah ketakutan. Gimana nih Kak? Aduh, saya banyak dosa nih Kak. Aduh gimana Kak? Saya masih belum banyak yang ibadah yang terbaik gitu. Jadi ketakutan karena ternyata saat saya kemudian saya tanya, dia mendapatkan banyak sekali informasi bagaimana yang tersesat di gunung, pada akhirnya meninggal, kena hipotermia dan sebagainya. Nah, sebenarnya fase-fase ini adalah sesuatu hal yang lumrah sebenarnya bagi kita dalam hidup sebagai seorang manusia atau human being, karena memang itu adalah proses kita dalam belajar. Nah, selanjutnya, ini kemudian ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana fase. Maka fase-fase tadi itu berkaitan pada kajian Paul McLean, maka pada awalnya manusia itu sebagai manusia dalam hati, dalam konteks manusia purba, maka yang digunakan adalah basicnya adalah otak reptil. Dan disinilah di otak reptil itu ada mekanisme fight, berjuang, atau flight, kabur, atau freeze, dia diam saja. Nah ini mekanistiknya ini ada di reptilian brain sebagai survival of life-nya manusia. Nah sedangkan pada rasa takut itu sendiri secara stimulate, dia mengakses kepada bagian limbik. Dan kita tahu bahwa di limbik itu ada namanya amigdala, pusat emosinya seseorang. Dan ketika dia sudah akses kepada limbiknya, di amigdala ini, nanti kemudian kalau dia terus tertekan, dia takut, maka dia akan menstimulat hipotalamus. Di mana hipotalamus ini kalau yang udah pernah belajar WSL 2-nya paham banget tentang struktur otak, itu bicara tentang pengendali homeostasis. Di mana nanti dia akan mengirimkan sinyal saraf kepada hormon. Nanti keluarlah hormon adrenalin dan kortisol nanti pada akhirnya. Nah, kortisol ini kan hormon utamanya nih kalau kita stres tuh, kortisol yang keluar. Nah, kalau adrenalin ini kan hormon yang masih cukup bagus untuk kemudian kalau kita dalam kondisi terdesak, hormon adrenalin inilah yang memacu kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dan selanjutnya kemudian akan direspon kepada hipokampus. Nah, kalau bicara hipokampus ini bicara tentang memori jangka panjang. Jadi apa yang kita alami dalam kehidupan itu sejatinya itu akan mengcapture atau merekam memori-memori atau peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah memori kenangan atau mengcapture dan itu akan tersimpan di hipokampus. Jadi kalau kita saat ini nih mungkin berada dalam situasi kita melewati pandemi dengan lockdown, akhirnya yang akan kemudian meng-share memori di menjadi sebuah pengalaman di dalam otak kita. Itulah yang membuat pada akhirnya kenapa manusia itu menjadi berubah, ya, mentransform dirinya karena dia ada ilmu pengetahuan, ada sebuah pengalaman yang menjadi sumber informasinya buat dia. Nah, kalau ini terus-terusan nih pada manusia itu berada dalam fase tadi yang panik, terus-terusan kemudian dia tertekan, dia kemudian tidak nyaman, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah ini menarik, di mana hipotalamus dengan banyak informasi akhirnya lobus frontalnya itu bajak sama hipotalamus, sehingga kemudian dia tidak logis lagi dengan keadaan. Artinya dia udah yang kemudian berpikirannya sempit gitu, dia tidak kemudian berpikirnya jernih karena sudah terlalu
fokusnya dia adalah kepada sebuah informasi yang kemudian tidak nyaman buat dia. Nah, itu gambarannya. Nah, selanjutnya kalau bicara tentang potensi manusia, memang banyak akan saya share itu ada di buku saya, yang insya Allah akan segera terbit. Nah, ada 3 bagian yang mungkin saya perlu sampaikan. Kalau tadi adalah bicara tentang ada di fase mana kita berada, ya kita berusaha mengevaluasi diri, syukur-syukur kita sudah pada fase yang bertumbuh. Artinya kita menjalani atau melewati pandemi ini dengan situasi yang bahagia, dengan situasi yang nyaman, situasi yang senang, dan situasi yang mencoba terus bermakna buat kehidupan. Nah, bicara poin nomor 2, dalam 3 poin APD tadi yang saya sampaikan di awal, maka yang bagian nomor 2 adalah bicara potensi manusia. Ini singkat saja bicara tentang potensi manusia yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi brainstorming untuk kita. Bahwa pertama, manusia ini adalah makhluk Allah yang terbaik. Itu catatan yang paling penting harus disampaikan. Kenapa? Karena memang mau apapun kemudian agamanya, saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia, ya terutama kalau dalam Islam konteksnya, itu dalam keadaan yang sempurna daripada makhluk Allah yang lainnya. Contoh hal sederhana saja, ini sering banget dulu saya sering sampaikan dalam materi saya tentang mengenal manusia. Sehingga kemudian hewan dalam hal ini sampai hari ini yang dia kemudian makan adalah rumput, misalnya kalau kambing lah misalnya contohnya. Kambing makan rumput fresh dari tanah. Kalau kemudian dia punya akal seperti manusia, saya yakin mungkin sudah muncul tuh ya warung rumput Tegal gitu misalnya. Ya kan? Warung rumput Tegal. Jadi mana nanti di situ banyak sekali varian rumput gitu kan. Sop rumput, rendang rumput gitu. Jadi kambing nggak mau cuma sekedar makan rumput yang fresh dari tanah gitu. Nah, ini yang kemudian masalah adalah ini yang membuat kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya, secara mekanistis dan sistematis, manusia ini sudah Allah ciptakan tuh sudah begitu sangat luar biasa. Menjadi manusia yang menjadi makhluk Allah yang terbaik yang kemudian bisa mengemban amanah yang sangat besar, terutama pengen bertahan hidup, makan apa saja. Kira-kira demikian. Nah, rumus genetika yang perlu dipahami, mungkin kalau kita pernah memahami terkait dengan rumus genetika pada saat kita mengikuti pelajaran biologi kalau tidak salah di SMA, itu ada namanya ilmu genetika, bahwa faktor mendasar yang membentuk manusia adalah dari kita sebutnya dengan fenotip secara keseluruhan, itu terdiri dari genotipnya, genetikanya, dan dari lingkungannya. Artinya ada nature, ada nurture. Dua ini yang kemudian menggabung menjadi satu, inilah yang membentuk manusia pada akhirnya hari ini seperti apa dia. Termasuk bagaimana kemudian dia melewati masa pandemi ini. Itu sangat berpengaruh sekali gitu. Bagaimana didikan orang tua, bagaimana didikan lingkungan, bagaimana didikan edukasi yang kemudian diberikan dari pelatihan-pelatihan, dari sekolah formal, informal, dan sebagainya, ditambah dengan genetika yang dia miliki. Itu akan sangat berpengaruh. Makanya ada bahasan dalam strata genetik manusia itu bicara tentang hereditary versus unhereditary dalam genetikanya. Jadi potensi genetikanya sendiri dipecah lagi. Ada 4 setidaknya. Kalau dalam strata genetik manusianya Stephen dia ada 5. Saya gabungkan yang 2 poin menjadi 1, yaitu di personality genetik. Yang pertama adalah yang paling mendasar adalah gender, laki-laki dengan perempuan. Ini bicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Sudah pasti potensi kita lah sebagai laki-laki dengan potensi sebagai seorang perempuan itu berbeda, gitu. Artinya kita memiliki ruang kefitrahan secara genetika ini berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Artinya laki-laki ya sekarang kalau sederhananya saja ada orang yang dulu pernah sampaikan ke saya, kenapa harus dibeda-bedakan gitu kan manusia itu. Saya bilang kalau Anda tidak membeda-bedakan, maka Anda tidak mensyukuri kefitrahan seseorang atau mensyukuri fitrahnya manusia. Karena bedanya laki dan perempuan itu membuat kita pada akhirnya bisa memberikan sebuah proses jalur kehidupan yang tepat, yang sesuai. Contoh misalnya aja, ngangkat galon. Ya, udah pasti kan secara automatically kita akan cari laki-laki yang angkat galon dibandingkan perempuan. Ini kan sebuah proses di mana kita bisa memahami tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara basic, secara standar. Kedua adalah personality genetik. Ini lebih kepada bagaimana
kita memahami karakteristik kepribadian atau personality kita berdasarkan sesuai dengan fitrahnya kita. Memang di sini saya menggunakan pendekatan, kalau kita yang pernah belajar Stephen, itu memang ada 5 tipe yang memang menjadi karakteristik utama. Ada yang bertipe sensing, thinking, intuiting, feeling, maupun insting. Nah, selanjutnya adalah kapasitas hardware, ruang volume otak kita, cerdas dan tidak cerdasnya kita, memang bagaimana bentuknya sel-sel neuron dalam otak kita, gitu. Artinya, kalau dalam satu pendekatan risetnya, volume otak ini berpengaruh sekali terhadap bagaimana ruang pembentukan kecerdasan yang terjadinya adalah bagaimana neuron-neuron saraf itu tersambung dengan baik. Jadi kalau kemudian volume otak besar atau kepalanya besar, apakah kemudian dia automatically dia pintar? Belum tentu. Punya peluang menjadi pintar, iya, tapi belum tentu pintar. Kenapa? Tergantung bagaimana pembentukannya. Artinya dia di-treatment menjadi pintar. Dan risetnya yang kemudian dilakukan oleh para komedis bahwa volume otak laki-laki lebih besar dibandingkan volume otak perempuan. Jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa kalau laki-laki dengan ukuran tubuhnya kecil, bahwa otaknya kecil, nggak bisa. Tetap, secara volume, otak laki-laki lebih besar dibandingkan pada perempuan. Sehingga, bila kita memberikan satu tekanan masalah tentu dengan daya yang sama, maka kira-kira siapa yang lebih stres duluan? Laki-laki atau perempuan? Kira-kira. Ya. Yang lebih stres duluan adalah perempuan. Kenapa? Karena tadi volume otaknya lebih kecil dibandingkan pada laki-laki. Laki-laki kalau ketimpa masalah yang sama, misalnya contoh di keluarga aja, suami istri misalnya contohnya. Bicara masalah kemudian tagihan hutang. Oke. Kalau kemudian ada tagihan hutang, berarti kan tekanannya sama nih kira-kira. Mana yang kemudian lebih kemudian lebih tertekan gitu, lebih paniknya atau lebih stresnya? Automatically sesuai dengan risetnya adalah perempuan. Secara kecenderungannya perempuan. Kenapa? Karena tadi volume otak lebih kecil dibandingkan pada laki-laki. Laki-laki ketika ditagih, ini gimana ya? Hutangnya gimana? Ya sudah, santai aja. Itu kira-kira gambarannya. Nah, terakhir adalah golongan darah. Golongan darah sebenarnya ini kajian yang belum lama sebenarnya. Itu ada di abad sekitar 90-an, 2000-an di telaahnya. Ini memang dari Jepang, jadi bisa nanti search di Google banyak sekali artikel tentang masalah ini. Ya, ini adalah sebenarnya kalau dalam poin ini adalah dia sifatnya adalah responsifnya, responsifnya dia terhadap suatu keadaan. Jadi kalau misalnya golongan darahnya A, ini kan golongan darahnya yang agak mengajak kepada serius sebenarnya. Golongan darah A nih. Jadi kalau yang ada golongan darah A, ini dia ngajaknya ke serius. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian terjadi sesuatu dalam hidup mereka, ini ngebawanya ke serius di awalnya. Gitu. Apa-apanya dipikir, apa-apanya kemudian dipertanyakan gitu. Sedangkan kalau pada golongan darah B, apa-apanya dibayangin. Gitu. Jadi kalau dalam situasi dia menyikapi sesuatu, maka dia seperti orang yang kemudian berusaha mencoba menalar, artinya berimajinasi atau bahkan kemudian dia mencoba merepresentasikan ini akan seperti apa gitu. Jadi dibayangin atau bahkan secara aturan orang-orang golongan darah B ini cenderungnya untuk tidak kemudian menaati aturan, keinginan bebas. Selanjutnya golongan darah AB. Golongan darah AB ini memang kecenderungan dia perlu bukti ya. Sederhananya dia baru mau jalan atau dia mau melakukan kalau kemudian clear, jelas di awal gitu. Dan orang yang kemudian kalau dia melakukan sebuah perjanjian, janji waktu saja bertemu, golongan darah AB ini biasanya adalah golongan darah yang kemudian dia bisa yang 5 menit bahkan setengah jam sebelum acara mulai dia sudah siap siaga atau hadir gitu ya. Nah, golongan darah yang terakhir adalah golongan darah O atau 0, kita nyebutnya 0 karena nggak ada golongan darah O sebenarnya. Jadi kalau dalam saya pernah diperbaiki oleh seorang dokter saat saya melakukan satu sesi seminar di para dokter-dokter, kalau tidak A, B, AB maka dia 0 gitu. Jadi ini 0 golongan darahnya. Maka kalau ini golongan darah yang memang cenderung untuk kemudian kalau dia dengan orang baru dia mudah untuk kemudian berinteraksi gitu. Meskipun memang dia nggak bawa emosional banget, artinya mudah banget secara emosionalnya keluar pada golongan darah 0. Nah, gimana dalam konteksnya pandemi ini kalau bicara tentang golongan darah? Nah, kira-kira mungkin gambarannya kalau golongan darah A, kalau udah pandemi ini tiba-tiba ketemu dengan berita yang
apa namanya pandemi, mungkin dia akan lebih banyak mikir ya ini pandemi ini sebenarnya dari mana, mau gimana gitu, terus harus gimana gitu. Dia ada respon untuk dia mencoba untuk kemudian menganalisa. Kalau golongan darah B, dia cari sumber-sumber ilmunya atau dia cari sumber-sumber beritanya. Dia seperti seakan seorang yang kemudian tidak pernah puas untuk kemudian mendapatkan 1-2 berita saja gitu. Bahkan dia termasuk orang yang agak cukup santai gitu. Kalau mungkin orang lain panik, mungkin golongan darah B dia cenderung untuk kemudian lebih banyak enjoy aja dalam situasi ini. Ditambah mungkin kemudian kalau dia memang pada akhirnya banyak melihat hal-hal yang sifatnya seperti kematian dan sebagainya, baru mulai paniknya itu golongan darah B. Kebayangin nanti kalau saya kena pandemi ini gimana gitu. Padahal belum terjadi gitu. Tapi udah parno duluan tuh saya ngebayangin sampai sejauh itu. Golongan darah AB lebih kepada bagaimana pada akhirnya, nah ini yang mungkin cenderung panik sebenarnya, karena dia akan berusaha untuk kemudian mensuplai atau kemudian membeli banyak benda-benda atau kebutuhan dia untuk selama menghadapi pandemi ini. Ya, apalagi dengan situasi kalau misalnya golongan darah AB ini sudah mulai kemudian dia tidak bekerja atau bahkan dia sudah mulai kurang gajinya gitu kan. Nah, golongan darah O ini zero ini yang lebih kemudian paniknya karena kemudian dia biasanya lebih kepada bagaimana dia tidak lagi bisa berinteraksi dengan orang. Lebih banyak kemudian bermasalah karena tidak bisa bertemu dengan orang. Kira-kira gambarnya begitu. Nah, ini potensi sebenarnya. Nah, potensi ini ada yang memang Allah sudah takdirkan secara fitrah, yang kita sebut dengan hereditary. Kalau yang unhereditary, itu adalah faktor yang kemudian diturunkan dari kedua orang tua. Makanya saya selalu sampaikan tuh bicara tentang faktor unhereditary. Coba dicek gitu kan, wajah kita saja mirip nggak sama orang tua gitu kan. Karena seharusnya tipologi wajah, tipologi tubuh itu mesin tubuh. Maka pada laki-laki mesin tubuh bagian atas itu dia mengikut kepada bapaknya. Sedangkan mesin tubuh bagian bawah dia mengikut kepada ibunya. Saya ambil contoh sederhana misalnya kalau istri saya itu suka misalnya mual atau muntah misalnya. Maka anak saya yang laki-laki tiga-tiganya cenderung pada akhirnya dia kalau sakit tuh ada rasa mual. Itu karena mesin bawah, artinya pada mesin bawah itu dari mungkin di bawahnya paru-paru ke bawah, pencernaan dan sebagainya itu ngikut kepada ibunya. Sebaliknya pada perempuan, mesin atasnya ikut kepada ibunya, mesin bawahnya dia ikut pada ayahnya. Itu gambarannya. Termasuk semua nanti bicara tentang organ-organ tubuh gitu ya, tipologi tubuhnya, tipologi organ tubuhnya dan sebagainya itu bisa banyak sekali pembahasannya terkait dengan potensi. Nah, yang selanjutnya mungkin saya akan sampaikan dan ini menjadi sesi ketiga dalam poin pembahasan APD adalah bicara tentang dimensi produktivitas. Oke, saya masuk pada dimensi pertama, dimensi kerja. Memang keadaan ini berubah. Yang tadinya memang aktif seperti biasa kita lakukan, tiba-tiba harus banyak lockdown di rumah, artinya banyak pekerjaan yang dilakukan dari rumah atau work from home. Nah, bicara tentang kerja, kita mungkin pernah memahami tentang ada kerja keras, cerdas, dengan ikhlas sebenarnya. Nah, dimensi kerja ini gimana kalau lagi berada di rumah? Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Tetap saja bisa kita lakukan. Hanya memang kita perlu sedikit beradaptasi aja. Mungkin yang kita biasanya ngangkat-ngangkat barang dan sebagainya, kerja keras di luar, banting tulang dan sebagainya, di rumah pun pada akhirnya kita akan merasakan hal yang sama. Gitu. Artinya bobotnya mungkin agak berbeda dikit, tapi setidaknya pasti kerasa banget kerja keras itu muncul di rumah. Kemudian kita juga bisa melakukan kerja cerdas. Udah pasti bagi orang tua yang banyak di rumah dan kemudian yang anaknya school from home, yang SFH, maka juga orang tua pada akhirnya mencoba berusaha membantu tuh secara kreatif gitu ya, untuk bagaimana kemudian membantu anak-anaknya untuk belajar. Sehingga kemudian kalau bahasa di kami, kerja cerdas itu adalah kerja di level yang lebih tinggi. Artinya kita menggunakan daya pikir kita, daya kreativitas kita untuk kita dalam bekerja. Sehingga tenaganya tidak terlalu besar, tapi kemudian menghasilkan yang sama. Karena kalau kerja keras itu kan output sama dengan input. Nah, terakhir kerja ikhlas. Nah, ini poin selanjutnya nih dalam dimensi kerja. Kenapa? Karena mungkin kalau kita seperti biasa bekerja, itu saja mungkin perlu ada permasalahan dalam kerja ikhlas. Kenapa? Karena belum tentu, mungkin bisa jadi dengan banyaknya faktor dalam kita bekerja, membuat kita pada akhirnya
tidak berusaha untuk bisa menjadi sosok seorang yang bekerja dalam konteks kerja secara ikhlas atau kerja ikhlas. Nah, di rumah automatically adaptasinya lebih tinggi gitu, karena kalau bahwa saya bilang tekanan di rumah itu udah dalam hal ini adalah kebosanan yang tinggi, atau bahkan kemudian yang keadaannya begitu-begitu saja, maka proses emosional itu sangat kemudian berperan banget dalam kita bekerja atau kemudian produktivitas kita di rumah. Sehingga memang harus diselaraskan dengan ibadah spiritual. Satu poin yang mungkin saya sering dapat dari Ustadz adalah ketika kita sama-sama mengikuti pandemi ini atau menjalani masa pandemi ini, maka pertanyaannya begini, kalau dalam satu sesi saya mengikuti dalam sebuah kajian, maka sudah berapa hafal juz Quran yang kita hafal? Berapa kemudian amal ibadah yang kita bisa maksimalkan secara sunah-sunahnya? Kenapa? Karena ini mendukung banget untuk dari sisi bagaimana melatih sisi keikhlasan. Kenapa? Karena kerja ikhlas itu kalau dalam konsep kami adalah berbicara tentang kerja di level alfa. Jadi memang benar-benar kerjanya itu tidak ngotot banget, tidak berkeringat banget, tapi enjoy gitu, passionate banget gitu. Karena kita sedang membentuk sebuah mielin baru sebenarnya pada saat kita berada di rumah, dalam produktivitas kita di rumah. Kedua, dimensi gender. Ini juga hasil konsultasi saya dengan guru saya di Malaysia, Pak Uteh namanya. Beliau adalah pakar gender intelligence di Malaysia. Saya tanya sama beliau, Pak Uteh, macam mana kita nak lewati pandemi ini, terutama pada kita sebagai seorang suami istri. Beliau kata pada saya, beliau sampaikan pada saya, memang disinilah peran akhirnya harus berada pada posisi bekerja sama antara suami dengan istri. Kenapa? Karena memang posisinya istri sebenarnya dengan keadaan seperti ini yang lebih stres itu sebenarnya bukan suami sebenarnya. Ya, suami itu poin nomor 2 sebenarnya. Justru yang lebih stres itu perempuan sebenarnya. Karena dia dihadapkan dengan aktivitas rutin misalnya dapur dan sebagainya, ditambah mungkin dia kalau tidak ada kerjasama ya dengan suaminya, dia akhirnya ditambah juga harus membantu anak-anak yang pada belajar di rumah. Ditambah yang ketiga, ketika tidak ada kerjasama antara suami dan istri, adalah suaminya menekan, artinya suaminya stres, akhirnya marah-marahin istrinya gitu. Jadi tambah itu. Ya, jadi memang ini di dimensi gender ini suami dan istri ini harus punya kerjasama, dan beliau sampaikan kepada saya di sini letak kita harus menyeimbangkan antara hemisfer kiri dan kanan. Kalau mungkin selama ini mungkin kita bekerja menggunakan hemisfer kiri atau belahan otak kiri kita, maka pada saat kita berada work from home, di dimensi produktivitas kita harus berada pada posisi kita mengaktifkan hemisfer kanan kita. Artinya kita harus berupaya melatih bagaimana kita bisa kemudian kreativitas dan sebagainya. Nah, itu bicara suami dan istri. Sedangkan pada dimensi selanjutnya, di poin terakhir di bicara dimensi produktivitas adalah dimensi personality genetik. Maka mungkin gambaran besarnya adalah kalau mau saya ambil secara umum ya, ini mungkin berada pada ranah tipe sensing. Mungkin inilah saatnya Anda lebih banyak kemudian tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik. Mungkin apakah kemudian melakukan aktivitas rumah tangga, seperti bisa olahraga kecil-kecil rutin gitu. Jadi untuk bisa menyeimbangkan stamina tubuh kita. Halo? Ya, yang kedua, pada tipe thinking, kecenderungannya kita bisa ambil, kita bisa tarik hikmahnya, adalah bagaimana kita kemudian menggunakan pada saat di masa pandemi ini adalah ruang untuk kita belajar lagi. Ruang untuk kita kemudian banyak bermuhasabah, kemudian banyak mengikuti taklim-taklim, kajian-kajian melalui YouTube dan sebagainya. Kita cari ilmu nih ceritanya, buat yang kemudian ngambil gambaran atau daripada tipe thinking. Belajar dari tipe intuiting mungkin bisa kita ambil secara umum adalah bagaimana kita berkreat, menciptakan sesuatu, menghasilkan satu inovasi-inovasi gitu kan, atau bahkan mulai kemudian ada sebagian yang membuat tulisan-tulisan, itu juga bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Pada dimensi feeling, personality genetic pada tipe feeling, maka ini bisa kemudian menjadi inspirasi untuk kita adalah kemudian mengaktifkan bagaimana suasana kehangatan di rumah kita. Artinya dengan keluarga, interaksi, jadi lebih masif, lebih banyak, lalu kemudian juga dengannya untuk bisa melakukan apapun di rumah, termasuk sudah mulai lagi masak, kemudian melakukan sebuah
kerja-kerja yang produktif selama di rumah yang tetap bisa mengontrol banyak hal. Karena memang pada tipe insting ini kan memang dia respon pada keserbabisaannya. Nah, itu kira-kira gambarannya untuk kemudian di dalam dimensi personality genetik dalam Stephen. Plus mungkin sebenarnya satu lagi adalah introvert dan extrovertnya. Artinya introvert extrovertnya yang kalau dalam porsinya adalah drive, maka kita harus pahami nih bahwa ada anggota keluarga kita atau bahkan kitanya sendiri pun mungkin berada dalam situasi yang nggak bisa diancam gitu untuk melakukan sesuatu. Sifatnya kita rewarding gitu kan. Jadi makanya contoh misalnya kalau saya dengan anak-anak saya misalnya, ayo yang hasil tipenya ada extrovert, saya sampaikan kepada mereka kalau bisa mengerjakan sesuatu ini nanti ada hadiahnya di akhir bulan, nanti dapat poin mereka ngumpulin. Atau kemudian pada tipe yang introvert itu bentuknya adalah ditantang atau di-challenge. Nah, ini sebenarnya dua kajian introvert-extrovert secara drive ini sebenarnya sudah dibahas oleh Martin Seligman dalam psikologi positif. Jadi, ada orang yang memang memerlukan stimulasi sosialnya sedikit, kayak introvert itu dia sedikit. Jadi bukan trait ya, tapi lebih pada drive. Sedangkan kalau pada extrovert itu dia memerlukan reward atau bahkan kemudian stimulasi sosialnya banyak. Nah, kira-kira itu gambarannya yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk sharing di kesempatan sore hari ini. Mungkin saya kembalikan dulu kepada host-nya untuk kalau ada hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan untuk bisa menambah khazanah sharing kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih sebelumnya saya cukupin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Solver. Nah, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Tadi Pak Wahyu ya, boleh silakan bertanya dari seputar materi yang Solver tadi ajarkan atau dari sisi bagaimana sih sisi kita untuk berproduktif dari sisi gender atau genetik atau tadi saya introvert. Tapi kok saya begini ya, nggak apa-apa, boleh dikonfirmasi gitu. Silakan teman-teman. Atau saya dulu ya Solver, saya kepikiran juga nih Solver. Saya baik. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, boleh silakan sebentar saya mau tanya juga, nanti sambil dikumpulkan juga. Nah, Solver kalau saya, tadi kan kata Solver kalau saya ekstrovert. Kalau ekstrovert itu kan lebih diiming-iming ya Solver ya, tapi kok saya merasa, saya sekarang dengan adanya krisis ini jadi lebih, kayak ini kayak di pertandingan gitu, seru setiap harinya malah disiplinnya lebih tambah tinggi lagi gitu karena dengan kondisi ini. Kenapa ya kok malah jadi anomali ya kayak gitu. Padahal saya ekstrovert loh gitu. Jadi dengan malah kadang-kadang saya mikir, apa saya suka ya dengan krisis kayak gini gitu. Jadi itu gimana ya kok bisa kayak gitu ya. Mau langsung dijawab apa ditampung dulu Solver? Saya langsung jawab aja dulu ya, biar biar bisa nanti juga rekan-rekan yang lain bisa menambahkan atau bahkan mungkin ada hal yang bisa didiskusikan ya. Iya, baik. Ya, monggo Solver. Ya, ini izin sebelumnya kan kalau dari hasilnya Stephen kan Mbak Ira kan thinking extrovert ya, TE posisinya. Nah, bicara tentang thinking dengan extrovertnya ini kan ini berada dalam dua strata yang berbeda. Jadi extrovertnya itu di strata yang ketiga, artinya tingkatan ketiga yang paling setelahnya si thinkingnya atau mesin kecerdasannya. Jadi kalau dalam urutan strata genetik justru yang memang jadi poin utama yang keluar itu adalah di bagian atasnya, paling atas. Dari mulai gendernya perempuan pertama, as a woman, ya kan? Berarti kan bicara tadi yang saya sudah sampaikan, kalau kondisinya panik kan perempuan sebenarnya jadi cenderung lebih panik dibandingkan pada laki-laki dengan situasi-situasi yang tidak menentu seperti ini gitu kan dalam satu tekanan-tekanan tertentu. Nah, kemudian ini yang membuat pada akhirnya seperti kayak anugerahnya sih sebenarnya di pada thinkingnya gitu. Karena orang-orang thinking ini kan orang-orang yang secara logical gitu kan, dia dengan kapasitas keilmuan, dengan kapasitas informasi, dia akan berusaha kemudian membuat kita ini terpacu gitu untuk kemudian bisa kemudian bahasanya tuh melewati krisis ini gitu. Atau bahkan bisa menundukkan kondisi pandemi ini. Dengan apa? Dengan tadi ada komitmen-komitmen dalam diri kita gitu. Nah, itu yang kemudian muncul. Adapun ekstrovertnya lebih kepada reward itu lebih kepada ya udah itu kan kayak balasan akhir aja sebenarnya. Tapi yang menjadi kemudian komitmen itu yang kemudian menjadi utamanya. Artinya ada trigger secara dimensi mesin kecerdasan tadi atau secara personality genetik yang dari thinkingnya tadi itu yang membuat pada akhirnya memacu dirinya untuk kemudian misalnya komitmen dengan menurunkan berat badan
komitmen untuk kemudian berusaha tetap produktif gitu. Reward-nya itu bagian belakang gitu. Di bagian extrovert-nya itu yang kemudian hanya lebih kepada menstimulate, ya pasti di akhir pasti ada tujuan kan. Nanti kalau misalnya saya bisa komitmen dari menurunkan berat badan aja, alhamdulillah nih saya bersyukur. Itu kan jadi reward lagi tuh pada akhirnya kan ujungnya. Jadi turun nih misalnya 5 kilo gitu kan. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Dan itu ada stimulasi sosial besar. Artinya ada yang memang terus mengingatkan atau bahkan ada yang terus kemudian mereminder gitu. Jadi itu yang membuat pada akhirnya terus terpacu untuk bisa survive atau kemudian melewati masa pandemi ini dengan produktif. Kira-kira. Itu gambarannya kira-kira dari Ya, Coach. Oke. Terima kasih Solver. Oke, selanjutnya silakan dokter ya. Tadi dokter Saiful udah angkat tangan. Silakan Pak Dokter. Nanti tadi Pak Dokter sama satu lagi. Mas Wahyu. Pak. Ya, Mas Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Pak Dokter dulu ya. Baik. Silakan Pak Dokter. Coach Solver, ini punya bagus juga nih. Ada hal yang menarik yang perlu dibahas diantaranya tentang tadi pemahaman atau penilaian ya tentang extrovert atau introvertnya. Kadang-kadang kita atau saya merasa saya itu extrovert, tapi pada kenyataannya atau pada keadaan di lapangan justru hasil itu berbeda. Ya, anak-anak itu kadang-kadang butuh kepastian. Jadi secara sifat atau secara kriteria extrovert saya masuk di sana, tapi katanya waktu itu secara Stephen malah ke introvert. Nah, jadi pertama minta mungkin apa istilahnya ya sebetulnya dengan saya itu di mana? Dapat sudah agak putus-putus dokter. Udah tes Stephen sebelumnya? Belum. Oh belum, baik. Saya mau sampaikan secara umumnya dulu dokter. Jadi memang pembahasan tentang introvert dan extrovert ini ada dua mazhab sebenarnya. Dua mazhab. Iya, dua mazhab ya. Mazhab pertama secara psikologis introvert extrovert ini yang masuk kepada konteksnya traits namanya. Traits itu sifat yang berdiri sendiri, traits namanya. Jadi kalau introvert tertutup, extrovert terbuka gitu. Sehingga banyak banget tuh pembahasannya, bahkan di YouTube aja ada film-film tentang kisah introvert, kisah extrovert gitu. Nah, cuman yang menarik di era saat ini, saya menemukan satu buku judulnya Psikologi Positif, karya Martin Seligman gitu. Karena saya dapat buku ini itu saat saya memberikan jurnal saya terkait dengan bagaimana school well-being with Stephen Concept waktu itu di Surabaya, di salah satu kampus Kristen di Surabaya. Nah, yang menarik adalah ternyata memang psikologi itu awalnya adalah psikologi positif benderanya. Lalu kemudian lambat laun entah beberapa praktisi psikolog pada saat itu berubah, ada pandangan atau mungkin secara mazhab, maka dia punya pemikiran atau bahkan satu mazhab masing-masing. Nah, saya akhirnya lebih tertarik dengan mazhabnya Martin Seligman terkait dengan psikologi positif. Kenapa? Karena pertama, semua orang itu fokusnya pada kelebihan aja. Jangan fokus pada kekurangan, gitu. Karena kalau kita cuma ngomongin tentang kelemahan dan kekurangan, kayaknya nggak akan pernah selesai tuh urusan hidup kita. Aduh, saya lemah di sini, saya kurang di sini, saya nggak bisa di sini, gitu kan. Kenapa nggak kita berubah mindset kita untuk pada konteks kita ini punya kelebihan gitu dan fokus pada kelebihan kita. Jadi fokus in our strength. Kata beliau begitu, Martin Seligman. Yang kedua, bicara tentang introvert extrovertnya, beliau sampaikan itu as a drive, itu hanyalah sebagai kemudinya, artinya stimulasi sosialnya. Jadi kalau orang introvert itu stimulasi sosialnya sedikit. Jadi dia dorongannya dari dalam keluar. Jadi memang kalau dia mau melakukan sesuatu, ya dia akan ngerjain sesuatu tanpa ada kondisi lingkungan seperti apa, nggak peduli dia. Itu introvert, dorongannya dari dalam, as a drive, gitu kan. Nah, stimulasi sosialnya sedikit. Sedangkan kalau extrovert dalam kajiannya psikologi positif dan kemudian saya sambungkan dengan konsep Stephen, maka dia dorongannya dari luar ke dalam. Dia perlu stimulasi sosial yang banyak. Contoh misalnya, orang yang extrovert dalam konsepnya Martin Seligman atau bahkan di Stephen, kalau dia mau menghafal Quran, baru akan terpacu kalau sekelilingnya lagi ngafalin Quran, gitu. Jadi gitu tuh extrovertnya tuh. Jadi kalau mau ngafalin Quran nih, kan kurang kuat nih kan dorongan dari dalam dirinya. Tiba-tiba dia nemuin kanannya dia lagi baca Quran. Depannya dia lagi baca Quran. Dia lagi baca Quran. Automatically dia kira, bismillah dia baca Quran gitu.
Makanya kalau orang-orang ekstrovert pada saat itu bagus banget tuh rata-rata memacu gitu di antaranya misalnya contohnya. Kalau sebelah kanannya hafalin Quran, depannya hafalin Quran, sebelah kiri hafalin, baru dia muncul dorongan untuk hafalin Quran. Nah itu memang stimulasi sosialnya banyak gitu. Nah dia memang orang yang perlu di reward. Kenapa di reward atau difasilitasi? Karena orang extrovert ini kecenderungannya kalau dia diancam itu nyaman gitu. Yang extrovert misalnya, ini kalau misalnya kamu nggak ambil project ini akan diambil sama orang lain. Nah itu orang-orang extrovert akan bilang tuh dalam kasus, ya udah ambil aja bodo amat, nggak peduli saya gitu. Ini dari awalnya juga saya juga sempat bingung gitu kan, kenapa dulu anak saya yang pertama itu saya kira dulu introvert karena dia orang yang diam, mandiri gitu, artinya kayaknya nggak mau terbuka, ternyata dia ekstrovert gitu, jadi dorongan yang lebih ke situ, bukan introvert secara traits gitu. Nah itu gambarannya kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat betul. Memang dari sisi itu terasa kalau saya disebut ekstrovert betul. Sisi misalnya pengambilan kebijakan atau eksekusi. Nah, ada orang mengatakan saya malah jadi masuknya ke introvert. Nah, jadi, nah, sehingga kadang-kadang istilahnya seperti tadi, kadang-kadang ada gangguan dari luar. Nah, begitu misalnya kita masa pandemi kita siapkan segala cara untuk maju. Nanti kadang-kadang bertambah waktu atau maju ke depan seolah nggak istiqomah ya Allah. Kalau itu maksudnya gimana tuh? Izin dokter, golongan darahnya apa? B, pas B. B ya. Nah, golongan darah B itu kan tadi saya sudah sampaikan, dia respon awalnya adalah mengajak kepada imajinasi, membayangkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah hal yang membuat dia harus memberikan sebuah keputusan, dia nggak bisa ngasih keputusan dulu tuh. Sebelum dia kemudian imajinasi dulu, ini kira-kira akan seperti apa gitu. Bahkan nih orang-orang golongan darah B, apalagi dia kuat, apalagi dia kemudian ditambah dengan dia tipe nya adalah intuiting, itu yang kemudian bisa belajar pola pada akhirnya. Dia menguasai pola kalau ketemu orang nih, ini polanya orang ini akan begini gitu. Ini orang ini polanya akan begini gitu. Nah, kira-kira gambarnya gitu tuh. Ditambah dia orang yang kemudian kecenderungannya dia tidak mau dalam konteks yang sesuatu itu yang terlalu stagnan gitu. Itu aja gitu. Golongan darah B itu keinginannya bebas gitu, pengennya hari ini mau lakuin A, itu B atau nanti sore dia C gitu. Kurang bisa tuh cenderungnya stagnan dari A sampai Z gitu, itu nggak banget tuh buat golongan darah B. Jadi gitu gambarannya. Ya memang dari hal itu dua faktor itu sepertinya memang arahnya ke sana. Makanya takutnya seperti yang saya bilang tadi, ketika di masa pandemi kita persiapkan dengan cara-cara untuk berkembang dalam bisnisnya, nanti begitu di perjalanan waktu ke depan mungkin rangsangan itu tidak ada, jadi seorang nggak istiqomah. Nah ini ada trik-triknya atau ada caranya supaya apa yang sudah kita rencanakan nanti goal. Nah saya ambil mungkin ambil simple saja, mungkin dari dimensi dari sisi golongan darahnya saja, misalnya yang B, untuk sebagai respon awal, karena memang ini harus kemudian juga lengkap kan, dan memang database-nya kan gitu. Ikut tesnya apa, laki-laki ya, insya Allah. Nah jadi bisa ngubungin Arena tuh tes divin. Nah, sama Coach Ade tuh udah senyum-senyum tuh, nanti bisa sama Coach Ade tesnya. Nah, jadi kalau untuk pada porsi laki-laki misalnya, artinya kita memahami peran kita sebagai kepala keluarga misalnya di rumah, atau sebagai laki-laki yang kemudian diberikan porsi lebih untuk menjadi seorang pemimpin. Maka poin pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa pandemi adalah kita memang betul-betul harus membuat melist apa saja yang memang kita bisa lakukan untuk keluarga, diri kita maupun keluarga selama kita berada di rumah, atau work from home, atau membantu school from home-nya anak-anak kita. Jadi peran leadership kita nih keluar gitu, membuat list gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya contoh dengan sederhana saja, misalnya membuat jadwal harian misalnya. Kapan jadwalnya untuk kemudian jadwal harian untuk kapan bisa melakukan belajar anak-anak itu, kemudian pada saat kapan ada makan, itu mungkin kan peran kita sebagai seorang ayah ini kan sebenarnya ini masa pandemi ini sebenarnya kalau bagi saya ya, berdasarkan apa yang sering banget kita dengar kan, negara kita ini kan fatherless sebenarnya, gitu kan. Kita ini negara yang kemudian kehilangan sosok ayah sebenarnya. Nah, jadi saya merasa bahwa pada akhirnya ketika saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang pakar parenting,
justru ini adalah bagian daripada mengembalikan kembali sosok ayah sebenarnya di rumah. Gitu. Makanya tadi kerjasama antara seorang suami dengan istri atau ayah dengan ibunya itu memang harus benar-benar terjalin dengan baik. Supaya apa? Supaya kemudian ayah ini sekarang udah berperan sekarang gitu. Karena dulu ada satu ungkapan bagi saya, satu ungkapan yang sering saya sampaikan, kalau ada anak perempuan, dokter ada anak perempuan? Ada. Ada. Kalau anak perempuan dekat sama ayahnya, suka dengan ayahnya, itu hal yang wajar, biasa aja itu mah. Gitu. Oh, iya. Kalau anak laki-laki dekat dengan ibunya atau dengan bundanya, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena itu bicara tentang gender cross gitu. Tapi kalau ada anak laki-laki, dia hormat sama ayahnya, dia bangga sama ayahnya, dia senang sama ayahnya, berarti ayahnya hebat. Gitu. Karena nggak mudah anak laki-laki itu menyukai ayahnya gitu. Yang ada kebanyakan yang sering saya temukan konflik gitu. Pada anak laki-laki kepada ayahnya. Sedangkan kalau pada anak perempuan, kalau dia bisa dekat dengan ibundanya, ya, dengan ibunya, maka itu juga satu hal yang luar biasa ibunya, bundanya. Kenapa? Karena nggak mudah. Karena itu tidak ada dorongan gender gitu. Itu tidak ada dorongan cross gendernya. Tapi itu lebih murni kepada penilaian objektif dia terhadap orang tuanya. Jadi pertama, secara gender, tipsnya adalah benar memerankan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pemimpin di keluarga. Kalau dari segi golongan darah B-nya, ya bolehlah. Kemudian setiap hari paling nggak ada satu tulisan baru gitu di Facebook, status, atau kemudian ada ambil capture ilmu-ilmu sesuatu yang bisa di-share di Facebook atau di sosial media gitu. Nah, itu kira-kira dari golongan darah B-nya, karena saya tidak paham apa tipe Stevie-nya kan, jadi dua itu yang mungkin. Itu tadi mau termasuk bagus saran untuk buat tulisan jadwal harian itu ya. Nah, kadang-kadang kita jadi dulu sering begitu, tapi karena dari setiap jadwal harian itu yang direncanakan tidak sesuai prakteknya, akhirnya lama-lama percuma buat jadwal, ternyata tidak terlaksana juga, tidak dijalankan juga. Nah, bagaimana triknya itu? Itu proses, karena kita bisa karena biasa kan. Gitu. Jadi artinya pembiasaan itu memang diawali dengan ya ketidaknyamanan, ketidakistiqomahan gitu. Apalagi golongan darahnya B gitu. Golongan darah B itu golongan darah B itu kan bahkan suka golongan darah B bahkan cenderungnya suka disoriented gitu, disorientasi gitu. Lagi mau ngerjain ini tiba-tiba berubah dia ngerjain yang lain. Iya, gitu. Ada bayangan golongan darah B begitu. Nah, ini saatnya sebenarnya belajar untuk kita bisa komitmen gitu, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau mungkin terbayang ide lain untuk melakukan sesuatu, mungkin dicatat dulu gitu. Tapi kita fokus. Makanya nanti mungkin bisa juga istrinya atau bundanya bisa minta tolong bantu support untuk reminder gitu. Ayah lagi mengerjain ini hari ini, tolong di reminder ya bun gitu. Ya udah ya dok. Tanya dok. Siap. Kayaknya suaranya Bu Erni ya. Iya, Salvar apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Erni. Iya, baik Salvar. Nah, ini Lanjutnya Pak tadi Wahyu ya? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Udah siap, Pak? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Erni, Mbak Irpohan, Coach Salvar. Ya. Terima kasih kesempatannya. Bisa nggak ya Coach ya, kepribadian itu berubah gitu ya, dulu ekstrovert kemudian berubah jadi introvert gitu. Yang saya rasakan kan sebelum ada corona ini kan saya termasuk berani, istilahnya kalau mau usaha tuh tidak banyak berhitung ya, artinya berani lah. Sekarang ini kok timbul rasa takut, rasa khawatir gitu ya, melihat apakah nanti bisa apa enggak, padahal harapan sudah ada, kemudian rasa optimis, tapi adalah konsisten itu yang konsisten jadi berkurang gitu ya, karena bisa enggak gitu ya. Dalam kondisi seperti ini karena kita mensikapinya kok berubah ya karakternya ya, apa karena pengaruh lingkungan atau pengaruh kondisi atau juga pengaruh yang sekarang terjadi gitu kan. Mohon pencerahannya kan. Terima kasih. Pak Wahyu, terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Saya kembali kepada rumusan ini ya, pada rumus genetika ya. Fenotip sama dengan genotip plus lingkungan gitu. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa manusia dibentuk dari dua faktor tadi, ada nurture, ada nature. Ada yang memang sudah menjadi genetika dia, artinya dia tidak berubah,
misalnya dia laki-laki atau perempuan, itu nggak bisa berubah gitu. Kecuali dia menyalahi fitrah gitu kan, yang harusnya dia laki-laki dia jadi perempuan, yang harusnya dia perempuan jadi laki-laki, itu menyalahi fitrah. Itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua mungkin dari segi personality genetiknya dia, tipe dari sisi Steven-nya dia mungkin itu juga tidak bisa berubah. Nah, yang menarik adalah bahwa dari semua potensi genetika itu memang ada yang sifatnya itu bisa kemudian kita pahami bagaimana cara ngebentuknya dia. Artinya yang mensupportnya dalam hal ini lingkungan. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi, lingkungan ini bisa berubah gitu. Lalu apakah kemudian dalam kondisi kita berubah ini memang pada akhirnya ini berubah-ubah atau gimana? Ya, bagi saya pertama adalah setelah saya mengkaji berbagai macam teorinya, sudah sunatullah memang manusia itu berubah untuk menjadi lebih baik. Sunatullah memang manusia berubah untuk bisa kemudian bertahan hidup gitu. Makanya kenapa ada hadis ketika kemudian ada 2 orang yang berada dalam hutan dan tidak ada makanan sekalipun, yang haram bisa menjadi halal gitu. Artinya kan dia mindset dia selama ini, wah makan ngebunuh itu haram misalnya, atau makan bangkai itu haram. Tiba-tiba dia menemukan temannya itu terbunuh atau bahkan meninggal. Jangan tidak ada makanan sama sekali, maka kan dia secara kaidah fikihnya kan dia boleh memakan bangkai rekannya sendiri sebagai bentuk survivalnya dia. Nah, itu sebenarnya mengadili secara mekanistik, secara sistematik dalam bagian-bagian otaknya yang bekerja, stimulat dia untuk dia bisa bertahan hidup. Makanya kalau tadi pertanyaannya, dulu saya banget nih ngambil peluang-peluang gitu kan dan kondisi-kondisi tertentu. Tapi tiba-tiba dengan pandemi semua harus berhitung, itu hal yang wajar gitu. Itu satu hal yang wajar karena memang dorongan secara fitrahnya kita mengajak pada situasi di mana kita memang harus berhitung gitu dengan situasi yang uncertainty gitu kalau bahasanya, yang dengan tidak menentu seperti saat ini. Saat ini aja kan kalau kita mendapatkan informasi aja dari para pakar ini beda-beda gitu. Dulu saya pernah diskusi dengan salah seorang intelijen ekonomi, dia bilang akhir Mei. Kemudian kemarin dapat dari WHO ini lockdown-nya bisa sampai 2022. Kemudian macam-macam itu. Itu kan akhirnya menjadi uncertainty. Jadi dengan tentuan yang kita hadapi. Lalu ya automatically lah secara fitrah manusia pada akhirnya berupaya merespon keadaan yang tidak menentu itu dengan hal-hal yang kemudian dia punyai. Nah, ini yang memang pada akhirnya nanti akan dilihat bagaimana ilmu pengetahuan yang dia miliki, pengalaman yang dia dapatkan, itu yang kemudian mendorong pada akhirnya bagaimana dia bersikap gitu. Makanya tadi saya sudah kasih tahu bagaimana proses mekanismenya nih, yang fight, flight, or freeze. Mungkin tadinya fight, apa-apa nih kalau bisnis fight, udah saya ambil aja peluang-peluang. Hari ini mungkin dia freeze, dia mencoba untuk bertahan, untuk kemudian dia mencoba berhitung. Tapi ada juga yang pada akhirnya dia mengalami rasa ketakutan yang hebat, pada akhirnya bisnisnya dia tinggalin. Dia jadi yang kayak sibuk dengan dirinya sendiri, pusing dengan dirinya sendiri, itu flight, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu sebenarnya reaksi secara mekanisme secara alami sebenarnya. Nggak ada masalah untuk itu. Kira-kira demikian Pak Wahyu. Terus apa yang boleh ya nambah sedikit ya? Oh, apa boleh yang harus dilakukan? Karena kan memang sekarang ada rasa-rasa mau invest takut kan, mau kan sekarang tutup semua, warung saya juga tutup kan, mau ganti bisnis rasanya takut, sayang nanti duitnya hilang. Jadi saya khawatir juga kalau tidak berubah kan justru akan membuat rasa ketakutan tadi yang disampaikan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak action sama sekali gitu. Jadi apa yang hal-hal positif apa yang harus saya lakukan supaya rasa optimis, rasa harapannya besar itu muncul, konsisten ada, itu yang apa yang harus saat ini ya, dalam kondisi saat ini yang sekarang ini mau kemana-mana juga terbatas gitu Pak. Oke, baik. Jadi jawabannya saya mulai dari bagaimana kita menghadapi fase tadi selama pandemi. Tadi saya tanya nih di awal di slide ini. Kira-kira nih kalau kita mau evaluasi diri kita nih, kita lagi di fase mana nih? Fase panik, artinya menghadapi ketidakmenentuan gitu kan. Udah panik aja tuh pokoknya. Mau ngapa-ngapain bingung, panik. Udah semua harus disiapin segala kebutuhan, panik. Atau kita udah mulai tenang nih, kita lihat peluang-peluangnya gitu. Karena menarik juga sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara
situasi. Ada sebagian orang yang tadi saya bilang berhenti bisnisnya bahkan tutup. Ada sebagian lain dia buka bisnis baru itu udah dapat keuntungan gitu kan. Ini kan apa namanya aneh ya gitu kan. Ini pilihan sebenarnya. Gitu. Berarti ada kemampuan pada diri manusia itu dalam hal ini adalah ilmu tadi kan. Dia mempunyai sebuah basic ilmu atau bahkan basic knowledge ya, di mana pada akhirnya dia bisa menemukan ruang celah gitu ya, celah sempitnya peluangnya untuk dia pada akhirnya bisa melakukan sebuah proses model bisnis baru atau berinvestasi sebagainya yang pada akhirnya dia berada pada fase tadi mulai belajar dan pada akhirnya dia bisa melakukan atau bisa memilih pada fase yang kemudian menjadi fase tumbuh. Nah, mungkin ini yang bagian pertama perlu dievaluasi dulu. Saya sedang berada di fase mana, terus kebutuhan saya apa? Nah, ini kan bicara need, basic need-nya nih. Oh, oke, saya hari ini saya simpan uang saya. Itu hal yang wajar pertama bagi saya. Kenapa? Karena bagi sebagian kalangan yang senang saya diskusikan, memang orang sekarang lebih cenderung bagaimana pada akhirnya men-save uang itu untuk kebutuhan dirinya mereka dan keluarga. Artinya stabil dulu nih, bisa makan, bisa minum gitu kan. Makanya saya pernah nanya ke para konsultan bisnis, ini kira-kira bisnis kita untuk hari ini gimana? Kalau investasi gimana? Dia bilang kalau memang kita punya modal uang lebih dan kita memang berani, memang kalau mau investasi, tapi investasinya mungkin misalnya harga rumah yang tadinya 1M, karena dalam kondisi gini kan pasti jual murah, nah investasi begitu. Tapi saya bilang kalau nggak berani gimana? Ya udah itu kan bicara tentang masalah mental kita aja. Kalau kita nggak punya mental ke situ nggak usah. Artinya berarti sekarang kita bisa bikin persentase hidup kita nih, berapa persen dari uang yang kita miliki hari ini untuk kebutuhan hidup kita, berapa persen yang kira-kira ini akan kita tanamkan dalam modal bisnis baru kita selama masa pandemi ini gitu. Nah, saya rasa ini nanti perlu kajian lebih lanjut secara informasi ilmu bisnisnya. Kira-kira bagaimana sih berbisnis di era pandemi ini? Kira-kira apa aja peluangnya itu? Mungkin bukan bagian saya itu, mungkin bisa di bagian lain nanti bisa diusulkan ke Coach Ira, mungkin bisa dihadirkan fasilitator lain bagaimana berbisnis di era pandemi gitu. Kira-kira peluang-peluang bisnis apa gitu? Karena saya yakin setiap ruang atau setiap keadaan peluang-peluangnya gitu. Nah, masalahnya kalau kita terlalu panik, ini yang tadi saya bilang, lobus frontal kita kebajak sama hipotalamus. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir kemudian space tersendiri untuk melihat peluang gitu. Kita udah terlalu sibuk dengan ancaman atau tekanan-tekanan terhadap keadaan seperti ini. Gitu. Terima kasih, Coach. Siap. Semoga bermanfaat, insya Allah. Amin. Bu Erni. Silakan. Coach atau Coach Ade. Silahkan teman-teman yang lain, masih ada waktu sedikit lagi. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertanya sama Solver. Monggo. Mau bertanya, silahkan. Masih ada? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya dengan Rangga. Oh, baik. Pak Rangga. Dari Bekasi. Wah, Bekasi. Hampir ke kedai Pak Rangga. Iya. Gini, Coach Agung. Saya mau menanyakan, kan ada orang yang, mungkin dari segi introvert maupun extrovert kan ada orang yang mengandalkan dengan cara auditori, visual, auditori, visual, atau ada cara yang dia menggunakan kinestetik. Kira-kira dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kita kan harus berpikir secara kreatif ya untuk mengubah dari bisnis konvensional menjadi ya sekarang bisnis secara online. Itu kira-kira dari 3 cara teknik itu cenderung yang lebih mana untuk bisa lebih kreatif, Coach? Oke, baik. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rangga pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum saya berikan gambarannya, saya mau kasih dudukannya dulu yang jelas. Jadi ada memang satu pendekatan terkait dengan potensi manusia itu bicara tentang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi orang-orang visual ini adalah orang-orang yang kemudian lebih kepada dominasinya dalam hal ini adalah input belajarnya dia adalah dengan cara dia melihat, itu visual. Kalau auditori, inputnya lebih banyak pada proses mendengarnya dia lebih kuat. Kalau kinestetik itu dia bergerak atau praktek langsung, itu kinestetik. Nah, memang kalau dalam alat-alat tes yang biasa digunakan, itu biasanya misalnya kayak contoh misalnya kalau kayak saya itu pernah ikutan tes itu saya visual auditori gitu. Ada lagi nanti visual kinestetik, ada lagi auditori kinestetik, kira-kira gitu gambarnya. Ada padanannya misalnya. Nah, itu dudukannya dulu yang jelas pertama. Yang kedua adalah bicara tentang pandemi seperti ini bagaimana. Saya pengen kasih apresiasi sebenarnya di awal. Kenapa? Karena memang sebenarnya bagi mereka-mereka yang terbiasa jualannya adalah jualan-jualan online, ilmunya ada gitu ya, dia punya ilmunya jualan online. Yang kedua adalah dia sudah membiasakan sebelum masa pandemi ini dia juga jualannya mungkin di bidang-bidang yang memang misalnya kesehatan dan sebagainya. Ini memang dia pada saat masa pandemi ini seperti rasanya tidak terlalu berpengaruh banget gitu ya. Artinya dia memang ya udah seperti biasanya aja gitu. Cuman bagi kita mungkin ya cenderungnya yang memang belum terbiasa dengan jualan online atau bahkan kemudian kita juga belum terbiasa berjualan dengan bidang-bidang bisnis yang kemudian punya ruang di selama pandemi ini kan mungkin kita kalau ikutan grupnya Transformational Leadership itu pernah ada yang share waktu itu kan tentang bidang-bidang apa saja tuh yang aman bisa dikerjakan kan. Kalau misalnya kayak wisata travel gitu kan, properti kan ini mulai down semuanya nih gitu kan, itu nggak aman lah gitu dalam situasi ini. Nah itu akan kemudian perlu proses untuk kita segera belajar gitu, segera merespon untuk kita segera belajar. Nah terus di tipe yang VEK gimana caranya mengaksesnya? Kalau bicara mengakses maka setiap kita punya akses ketiga hal itu. Artinya kita gunakan semuanya tuh, visual kita, artinya kita baca-baca literatur gitu kan, baca e-book, banyak banget di Google itu e-book tentang bagaimana berbisnis, marketing, internet marketing dan sebagainya. Kemudian mendengarkan kajian-kajian kayak misalnya contoh misalnya ikutin pelatihan-pelatihan seperti ini gitu kan terkait dengan bagaimana, dan itu sekarang murah-murahan itu. Saya murah-murahan lagi bahasanya. Apa namanya? Harganya hemat gitu kok jadi murah-murahan. Saya mau ngomong harga hemat. Harganya hemat gitu kan, bahkan free kan misalnya. Itu bisa kita akses tuh. Yang penting kita punya waktu, kita kemauan, kerjakan. Artinya kita ikuti gitu. Yang ketiga ya kita benar-benar yang ketiga bicara secara kinestetik ya tadi berusaha mempraktekkan gitu. Karena tidak cukup hanya sekedar mengakses informasinya saja melalui visual maupun auditori kita, tapi kita tidak langsung praktek. Gitu. Jadi tiga ranah ini tetap kita bisa jalankan semuanya tanpa harus kemudian membeda-bedakan mana lebih dominan, apakah visualnya, auditori, kinestetiknya. Nah ini perlu, kalau bicara itu memang perlu dominasi ini perlu kita tentukan di saat kita tes tersendiri gitu. Kalau kita mungkin bisa dapetin tesnya, ya kita bisa nemuin tuh dominasi kita nih di visualnya kah, auditori atau kinestetiknya. Tapi setidaknya tiga hal ini tetap kita punya dalam ini kita, kehidupan kita. Ya, siap. Ya, siap Pak Rangga, semoga bermanfaat. Insyaallah. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Baik. Coach Ade? Siap, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Masih adakah? Sudah tidak ada, nanti pertanyaan bisa dilanjutkan di next sesi. Oke, kita minta kesimpulannya aja, Coach. Pemadatan dari materi yang telah disampaikan, jadi poin-poinnya apa, Coach, boleh diulang sedikit. Oke, baik.
3 poin yang mau saya sampaikan sebagai closing statement di kesempatan sesi sore hari ini. Yang pertama adalah mindset kita harus kita install bahwa kita adalah seorang hamba Allah atau seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ini memiliki kesempurnaan untuk bisa melewati setiap masanya, setiap fasenya, termasuk fase krisis seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan otak manusia ini secara kompleksitasnya itu punya mekanistis untuk kita bisa menghadapi setiap zaman, setiap kemudian fase-fasenya. Jadi memang sudah automatically demikian. Yang kedua adalah, poinnya adalah, masa pandemi ini memang bagi sebagian kita akan mendapati informasi beragam. Ada yang mengatakan bahwa ini akan cepat berakhir, akan kemudian bisa bisa agak cukup lama. Nah, yang perlu dipastikan adalah kita harus siap dengan segala kondisinya. Berarti kalau bicara tentang siap dengan segala kondisi, maka saran saya adalah kita perlu untuk kemudian menyiapkan ilmu sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya, karena itu adalah sumber manusia untuk tetap persisten, tetap bertahan dalam kehidupannya adalah ilmu. Oke. Nah, yang ketiga adalah tetap produktivitas. Kita tentang produktivitas. Setiap kita memang pada akhir memiliki ruang untuk kemudian tidak biasanya kita melakukan apa yang biasa kita lakukan, misalnya kerja di rumah. Tapi yang perlu dipahami adalah kita perlu explore nih kira-kira. Yang pertama adalah explore potensi kita. Ya, ini adalah ruang bagi kita kalau secara pribadi adalah ruang untuk kemudian mengevaluasi diri. Apa sih sebenarnya potensi yang kita miliki? Yang kedua, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, ini adalah ruang kita untuk kemudian kembali mengisi kekosongan atau menghilangkan fatherless kita ketika kita berada di di rumah tadi. Karena biasanya kan pendidikan anak atau apapun kan lebih kepada ibunya gitu ya, kepada istrinya. Jadi ini adalah saat kita punya peran sebagai seorang leader, pemimpin di keluarga. Yang ketiga dalam urusan bisnis, saran saya adalah kita banyak belajar juga kepada para ahli-ahli bisnis, di mana kita bisa kemudian men-set up model bisnis itu dalam kita. Kalau memang hari ini bisnis kita berdampak dari pandemi ini. Nah, kira-kira itu gambarannya 3 poin yang mudah-mudahan bisa menjadi trigger atau bahkan menjadi inspirasi buat kita semua. Materi nanti saya akan share di grup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di kesempatan sore ini walaupun singkat bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi